Baiklah, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan tugas modul 4 Praktikum Keamanan Cyber kelas D dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Friko Putung dengan 4 digit NIM terakhir 0359. Yang kedua ada saya sendiri Herni Abraham dengan 4 digit terakhir NIM 0303. Dan yang terakhir ada Dominikus Ruau dengan 4 digit terakhir NIM 0324 dengan dosen pengampu Mner Salvius Paulus Lengkong SPD Master Engineering. Perkenalkan, nama saya Dominikus Christian Delon Roau dengan NIM 220211060324. Nah, di sini saya akan membuat lab yang pertama, yaitu tracing our road. Dengan ada part-partnya, ada 3 part. Kita langsung saja ke part yang satu, yaitu kita masuk ke CyberOps, dan di sini saya sudah masuk. Lalu pada bagian B di sini kita disuruh untuk membuka sebuah terminal yang ada di CyberOps. Lalu kita ketikkan ping -c 4 www.cisco.com. Kita enter. Oke, di sana sudah seperti yang diminta di sini. Lalu di sini kita lanjut saja langsung di part 2, yaitu tracing a route to remote server using traceroute. Oke, kita langsung saja ke bagian A. Di sini disuruh buka terminal dengan kita tulis yaitu traceroute www.cisco.com. Oke, baik. Di sini sudah. Lalu belum, masih loading. Oke, di sini telah selesai. Nah, setelah itu kita masuk di bagian B. Kita disuruh untuk save ke dalam Cisco traceroute.txt. Komennya seperti yang ada di situ, yaitu traceroute www.cisco.com. Lalu nama filenya Cisco garis traceroute.txt. Nah, di sini sedang memproses save filenya. Kita tunggu. Oke, baik, di sini sudah. Lalu di sini diberitahukan bahwa kita bisa memakai komen cat Cisco garis traceroute.txt. Kita enter. Nah, di sini terbuka
isi dari file Cisco traceroute.txt-nya. Lalu kita juga bisa mengecek filenya ada di nah ini ada di dalam sini. Isinya sama persis. Oke, lanjut saja kita keluarkan ini. Oke. Di sini kita juga bisa juga save memakai masing-masing website yang ada di negara ini. Ada Afrika, Australia, Eropa, South America. Tapi kita lanjut saja ke part 3 yaitu trace a route to a remote server using web-based traceroute tool. Oke, di sini kita disuruh untuk membuka browse dari dalam dari dalam CyberOps ini. Lalu kita disuruh masukkan ini website ini. Kita coba saja langsung enter. Oke, di sini bisa. Lanjut saja yang kedua yaitu enter any website you wish to replace example.com press start test. Oke, di sini kita langsung saja coba di ini trace route online tool. Kita coba saja di sini. Sesuai di example sini kita coba saja langsung google.com. Oke, kita trace route. Kita tunggu. Nah, oke baik di sini sudah. Dan sini berhasil. Ada geografisnya. Oke, kita lanjut saja. Di sini pada bagian C ada sebuah pertanyaan. Kita disuruh untuk review the geographical location yaitu ini. Lalu ada pertanyaan, what did you observe regarding the path? Nah, di sini saya sudah menyediakan jawabannya yaitu tidak selalu mengambil jalur terpendek dari sumber ke tujuan. Oke, di sini juga ada pertanyaan reflection. Sesuai pertanyaannya, di sini saya juga sudah menyiapkan jawabannya yaitu trace route dari terminal berbeda dengan yang ada di situs web. Domain seperti cisco.com dapat di-hosting di banyak situs web atau mirror di seluruh dunia. Hal ini dilakukan agar waktu akses ke situs akan cepat dari mana saja di seluruh dunia. Mohon maaf. Kita langsung saja. Oh, sudah. Sekian dari lab ini. Masih. Oke, baik. Di sini saya akan lanjut di lab yang kedua yaitu Introduction to Wireshark. Kita langsung saja masuk di sini. Di sini ada dua part. Lalu kita langsung saja masuk di part 4 yaitu Install and Verify the Mininet Topology. Oke, langsung ke step 1 sudah. Kita sudah membuka CyberOps dan ini kita keluarkan saja dulu. Oke. Nah, di sini langsung di step 2 run the Python script to install the Mininet Topology. Nah, di sini kita langsung saja buka terminal. Lalu kita ketikkan seperti yang ada di situ
sudo, maaf, agar lebih cepat kita copy saja. Kita Ctrl C dan di sini kita tekan lalu paste. Ini seperti yang ada di sini. Kita ikut modul. Kita masukkan password yaitu CyberOps. Nah, sudah. Di sini sudah ada. Di sini ada sebuah CyberOps topologi. Nah, di sini sudah ada. Di sini ada satu router, lalu ada 4 host dan satu switch. Dan di bawah sini terdapat sebuah IP dan IP mask-nya, mask. Oke. Oke, kita lanjut saja di bagian step 3 yaitu record IP and MAC address for H1 dan H2. Oke, kita disuruh untuk buka ini lalu kita ketikkan saja exter H1 H2. Nah, di sini sudah. Lalu pada setiap dua itu dua ini kita ketikkan if config. Di H1 juga kita ketikkan if config. Nah, lalu di sini kita disuruh isi dari H1 saja dulu. H1-nya IP address-nya adalah dari host interface-nya yaitu yang di atas ini. IP address-nya ini. Kita langsung ketikkan saja yaitu 10.0.0.1. Oh, .11. Lalu MAC address-nya yang sebelahnya yaitu 255.255.255 .0. Oke. Lanjut di H2-nya, kita cek di sini H2-nya IP address-nya yaitu 10.0.0.12. Lalu MAC address-nya sama seperti yang di atas 255.255.255.0. Oke, baik. Kita langsung saja masuk ke part 5 yaitu Capture and Analyze ICMP Data in Wireshark. Kita langsung masuk saja di bagian step 1 yaitu examine the capture data on the same length. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke bagian A. Di sini kita disuruh buka sebuah Wireshark yang di atas ini dengan mengetikkan di dalam. Nah, ini kita minimize saja dulu. Nah, di sini kita ketikkan untuk membukanya. Oke, kita coba saja. Di sini berarti kita buka dari H1, mana H1-nya? Nah, dari sini di H1 kita buka Wireshark garis GTK. Nah, oke, di sini sudah terbuka. Kita tunggu. Nah, sudah terbuka. Lalu di sini kita disuruh untuk menekan ini H1, lalu start. Setelah itu di sini disuruh pada H1 kita ketikkan ini. Nah, pada H1. Oke, ini pada H1 sini
kita disuruh ketikkan ping min c 510.0.0.12. Nah, kita lihat di sini ada sebuah perubahan. Ya, ini. Lalu di sini setelah itu kita masuk ke bagian D, yaitu navigator window, klik stop. Di sini kita stop saja. Lalu setelah itu kita disuruh untuk memasukkan filter ini. Kita pakai filter ICMP. Lalu nah, sudah CMP. Nah, di sini terdapat protokol-protokol ICMP sudah tersedia. Oke, lanjut saja. Langsung ke bagian G. Yaitu di sini kita disuruh untuk tekan Ethernet 2. Lalu ntar kita besarkan saja dulu. Kita tekan Ethernet 2 lalu destination. Nah, di sini terdapat MAC address-nya, lalu ada ini, ada MAC address, lalu ada IP-nya juga. MAC address-nya aja. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan, yaitu does the source MAC address match H1 interface? Nah, di sini jawabannya ya. Lalu yang kedua ada does the destination MAC address in Wireshark match H2 MAC address? Jawabannya juga ya, karena kita sudah melihat tadi. Lalu kita langsung saja masuk ke step 2, yaitu examine the capture data on the remote LAN. Nah, di sini ini kita minimize saja. Lalu kita masuk ke extend A4. Oke, sini kita tulis saja extend 4 dan router 1. Nah, oke. Nah, di keduanya juga kita if config. Nah, lalu di sini kita disuruh isi lagi dari H4 saja. IP address-nya adalah ini 172.16.0.40. Lalu MAC address-nya sebentar. Oke. .255.240.0.0. Lalu kita masuk sini harus router satunya. Kita masukkan ini IP-nya 10.0.0.1. Lalu MAC-nya 255.255.255.0. Kita lihat juga yang Ethernet 2-nya. Ini yang di bawah. Kita tulis IP address-nya 172.16.0.1. Lalu netmask-nya
255.255.255.0. Nah, setelah itu kita langsung saja pada bagian C, yaitu Start and New Website Chapter on H1. Oh ya, kita disuruh buka kembali ini. Nah, disuruh buka kembali ini. Lalu setelah itu kita disuruh untuk dalam host 4 kita ping dari host 4 ke H1 dengan caranya dari H4. Kita buka H4, ini H4, kita ketik ping min C 5, lalu kita cek H1 nya ini, kita cek pingnya ini, lalu kita ketik (10.0.0.) Oke, sudah. Di sini sudah ada. Lalu kita disuruh. Nah, di sini ada sebuah disuruh isi, tapi sini sudah saya isi dengan kita review apa yang sudah kita buat ini. Lalu di sini ada IP-nya. Nah, di sini IP-nya sudah saya tulis 172.16.0.40. Lalu MAC-nya adalah, nah ini akan dikaitkan dengan antarmuka R1 ke R1 Ethernet 1 yang merupakan gateway default untuk host H1, H2, dan H3 di LAN ini. Oke, lanjut saja kita ke bagian F, yaitu kita minimize saja untuk jaga-jaga, lalu kita ke sini, lalu untuk keluar dari mininetnya kita tekan quit. Oke, ini sudah berhasil down. Lalu di G to clean up all progress. Nah, untuk kita clean up, kita ketik sudo mn min c. Nah, passwordnya CyberOps. Oke. Oh ya, sudah. Di sini clean up complete. Oke. Sekian dari lab introduction to Wireshark. Oke. Jadi di sini kita akan lanjut pada lab berikutnya, yaitu lab exploring Nmap. Nah, pada lab ini ada dua part. Yang part pertama itu kita akan menjelajahi exploring Nmap, dan part kedua itu scanning for open ports. Pada background ini dikatakan bahwa untuk pemindahan port ini biasanya merupakan bagian dari serangan pengintaian, dan ada berbagai metode pemindaian yang dapat digunakan. Jadi kita akan membahas untuk utilitas Nmap. Jadi Nmap itu untuk utilitas ini ada jaringan yang kuat digunakan untuk penemuan jaringan dan audit keamanan. Dan selanjutnya pada bagian part 1 kita akan melakukan exploring Nmap. Nah, di part ini, pada bagian ini kita akan menggunakan halaman manual atau singkatnya halaman main.
untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nmap. Perintah main ini kurang lebih seperti ini untuk perintahnya: program utility function menampilkan halaman manual yang terkait dengan argumen. Halaman manual adalah manual referensi yang terdapat pada operasi sistem Unix dan Linux. Jadi halaman-halaman ini itu dapat mencakup bagian-bagian dari nama, sinopsis, descriptions, examples atau contoh, dan kita bisa lihat yang lainnya. Lanjut pada bagian C saja. Di sini langsung buka terminal dan memberikan perintah main nmap. Sini coba ketik main nmap, enter, dan ini untuk hasilnya. Dan selanjutnya di bagian ini ada pertanyaan, apa itu Nmap? Jadi Nmap itu adalah alat eksplorasi jaringan dan pemindai keamanan atau port. Jadi Nmap itu digunakan untuk apa? Jadi Nmap ini digunakan untuk memindai jaringan dan menentukan host yang tersedia dan layanan yang ditawarkan dalam jaringan. Beberapa fitur Nmap ini termasuk penemuan host, pemindaian port, dan deteksi sistem operasi. Nmap ini dapat digunakan secara umum untuk audit keamanan, untuk mengidentifikasi port yang terbuka, inventaris jaringan, dan menemukan kerentanan dalam jaringan. Oke, kita masuk di bagian D. Oke, kita masuk di bagian D. Ada sebuah penjelasan untuk di bagian D ini. Dikatakan bahwa jadi saat berada di halaman plat tinjau di main page itu, kita dapat menggunakan tombol up down untuk menggulir halaman. Dan di sini kita juga bisa menekan tombol space bar untuk meneruskan satu halaman ke dalam satu waktu. Terus untuk mencari istilah atau frasa, di sini kita bisa memasukkan garis miring atau tanda tanya yang diikuti dengan istilah atau frasa. Jadi garis miring ke depan itu mencari ke depan melalui dokumen, dan tanda tanya itu mencari ke belakang melalui dokumen. Tombol N itu akan memindahkan ke kecocokan berikutnya. Oke, kita next. Nah, di sini type example untuk search kata example. Kita langsung saja di sini. Waduh, panjang banget nih. Nah, coba example. Nah, maka dia akan highlight kata example seperti ini, seperti yang di atas. Nah, dan selanjutnya di bagian E pada first instance example, di sini kita akan melihat beberapa highlight, kemudian press N. N untuk next ya. N untuk next ke pencarian berikutnya. Dan berikutnya ini ada sebuah pertanyaan. Kita lihat pada example. What is Nmap command use? Pada yang pertama ya, ini penyesuaian di gambar ini, atau mungkin kita bisa lihat di sini. Ini sudah jauh sekali ini pasti. Nah, jadi
Jadi penyesuaian saya di sini. Jadi menggunakan nmap garis A garis T4 scan me nmap organization instance dari example yang pertama, dan menggunakan search function. Nah, di sini untuk switch-nya itu kita akan mengaktifkan OS detection, version detection, script screening, dan traceroute. Nah, apa yang dilakukan pada T4 ini? Jadi T4 ini untuk eksekusi yang lebih cepat dengan melarang penundaan pemindaian dinamis melebihi 10 milisecond untuk port TCP, dan direkomendasikan untuk koneksi broadband untuk Ethernet yang layak. Kita scroll, dan untuk finish tekan Q. Pada part 2, scanning for open ports. Nah, pada part 2 ini kita akan menggunakan saklar dari contoh pada halaman manifest nmap untuk memindai localhost dengan lokal dan server jarak jauh di scan me nmap organization atau di link tersebut. Scan your localhost, jadi langsung saja untuk coba untuk menggunakan perintah tersebut. Mungkin katanya ini membutuhkan beberapa waktu. Oke, jadi di sini itu sudah ada hasilnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan review dari hasil yang sudah ditampilkan pada command line. Jadi port dan service apa yang terbuka? Jadi kita coba lihat. Service yang terbuka itu ada port dari state service version ini, berarti 21 TCP, dia membuka FTP, dan juga 22 TCP ini dia membuka SSH atau Open SSH ini. Ada dua, ada FTP dan SSH. For each of the open ports, record the software that is providing the service. Nah, jadi untuk dari port itu apa yang direkord? Jadi ada FTP, SSH, yaitu Open SSH. What is operating system? Itu menggunakan kemungkinan besar ini menggunakan Linux di sini. Operating system. Ya, kemungkinan menggunakan Linux karena di sini kurang menampilkan lebih rinci. Bisa jadi Linux. Dan pada tahap berikut masuk di task yang kedua, scan your network. Nah, di bagian ini kita coba buat melihat IP address dengan perintah ifconfig. Jadi untuk IP addressnya adalah
192, 168, 117. Dan subnet masknya itu sudah pasti 255, 255, 2550. Record the IP address and subnet mask virtual machine network address. Jadi IP addressnya itu adalah dan subnet masknya itu sudah pasti ini. Pilih network 9. Nah, untuk network yang digunakan pasti dari IP address yang ditampilkan. Kita masuk pada bagian B, taksi B ini. Ya intinya di sini kita akan memasukkan perintah nmap seperti ini dan menggunakan IP address serta menyocokkan menggunakan CID error conversion table untuk mencari tentukan sesuai dengan prefix. Untuk prefixnya itu akan menggunakan yang 24. Jadi akan menggunakan yang ini. Jadi untuk perintahnya ini kurang lebih sama, langsung saja dieksekusi, tapi akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke, jadi lanjut di sini hasilnya sudah muncul dengan scan itu sekitar 47 detik. Sekian. Nah, jadi kalau mau dilihat di sini, kita langsung saja pada bagian pertanyaan yang di bawah. Jadi berapa banyak host yang aktif? Jadi host yang aktif itu di sini ada satu host up, dan dari nmap result itu list IP address yang digunakan pada LAN dari virtual machine, terus list juga service apa yang tersedia di host itu. Nah, jadi di dalam host yang aktif ini, host yang aktif itu kan ada 192.168.117 itu aktif, dan beberapa service yang tersedia itu ada prefixnya ini port 21. Itu dia akan buka FTP, dan juga ada SSH, Open SSH, dan juga ada HTTP, ada 3. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Berarti pada bagian ini akan dihapus. Itu ada pertama FTP,
Jadi yang menggunakan fungsi tersebut. Jadi untuk FTP itu di sini ada VS FTPD. Saya belum sering copy. Dan selanjutnya untuk DNS tadi, ini menggunakan SSH, yaitu Open SSH. Dan selanjutnya HTTP. Hanya 2 ternyata. Percentage. Ini nih. TP-nya itu needs. Oke. Hostnya itu adalah sama dengan yang ada di IP address. Dan selanjutnya masuk di teks 3, scan a remote server. Open web browser, navigasi ke scan map and map. Oke, kita coba buka ini. Salin. Paste. Nah, jadi di dalam scan and map ini, situs ini memungkinkan pengguna untuk belajar tentang Nmap dan menguji instalasi Nmap mereka. Oke, selanjutnya menggunakan Nmap ke situs tersebut dan langsung saja ini mungkin beberapa waktu. Oke, hasilnya sudah keluar, jadi dalam waktu 20 detik. Jadi pada bagian sini akan di-review result dan jawaban yang akan diikuti dari pertanyaan. Jadi port and service apa yang terbuka? Jadi di dalam Nmap ini, ini ada error fail to resolve scan me. Warning, no target pre-specify, no host scan. Ternyata fail. Mungkin kita coba cek lagi. Dan ternyata masih error fail to resolve. Warning, no target were specified. Coba kita gunakan HTTP ini. Coba masuk di bagian
Jadi ini tetap tidak bisa karena target tidak bisa dilihat, dan mungkin kita coba masuk di bagian pada step berikut. Nah, intinya di sini untuk service yang akan dibuka itu seperti ini. Jadi ada SSH, ada ping echo, TCP web, dan HTTP. Serta ada service untuk di filter itu ada MSRPC, NetBIOS, Microsoft. Dan IP address-nya itu menggunakan 4 IP address seperti ini, dan MAC address untuk IPv6 kurang lebih seperti ini. Operasi sistem yang digunakan adalah Ubuntu Linux. Ini ada pertanyaan pada bagian reflection. Jadi pertanyaan tersebut itu ditanyakan untuk Nmap ini adalah alat yang kuat untuk eksplorasi dan manajemen jaringan. Nah, jadi bagaimana Nmap dapat membantu keamanan jaringan dan bagaimana juga dapat digunakan oleh aktor ancaman sebagai alat yang jahat. Nah, jadi jawabannya itu adalah Nmap ini dapat digunakan untuk memindai jaringan internal untuk port terbuka tertentu untuk mengidentifikasi tingkat pelanggaran keamanan. Nmap juga bisa digunakan untuk menginventarisir jaringan untuk memastikan bahwa semua sistem mungkin sudah ditambal dari masalah keamanan. Dari sisi lain, Nmap dapat digunakan untuk pengintaian untuk menentukan port yang terbuka dan informasi lain tentang jaringan. Baik, untuk lab exploring Nmap sudah selesai dan kita akan lanjut pada lab berikutnya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan lanjutkan lab berikutnya, yaitu using Wireshark to examine UDP DNS capture. Jadi akan memeriksa UDP DNS capture menggunakan Wireshark. Jadi di sini ada 3 part. Part pertama itu kita akan mengecek IP configuration di komputer. Dan part 2 itu menggunakan Wireshark ini untuk capture DNS query dan respon. Part ketiga itu untuk analyze capture DNS atau UDP paket. Nah, di dalam background skenario ini dikatakan bahwa ketika kita menggunakan internet, di sini kita akan menggunakan domain name system, yang dimana pada DNS ini adalah jaringan server terdistribusi yang menerjemahkan nama domain yang user friendly, dan ini digunakan di dalam domain seperti google.com ke alamat IP. Ketika misalnya di sini mengetik URL pada sebuah web, komputer itu akan melakukan permintaan DNS ke alamat IP server DNS. Jadi permintaan DNS dari komputer itu akan merespon ke server DNS menggunakan user datagram protokol atau UDP sebagai protokol lapisan transport. UDP ini bersifat connectionless dan tidak memerlukan pengaturan sisi seperti halnya TCP. Permintaan dan respon DNS ini sangat kecil dan tidak memerlukan overhead TCP. Oke, kita lanjut masuk di bagian step-stepnya di sini. Pada part pertama, record VM's IP configuration information, ada 4 hal di sini yang kita akan record, yaitu IP address, MAC address, default gateway IP address, DNS server IP address. Nah, kebetulan juga di sini sudah saya masukkan value-nya atau nilainya di sini. Jadi kita akan buktikan apakah sudah sesuai. Nah, di step pertama ini kita akan buka terminal di dalam virtual machine dengan perintah ifconfig. Jadi di dalam terminal ifconfig, dan di bagian ini itu kita akan lihat untuk bagian inet 192 ini adalah IP address-nya, dan either
beberapa angka ini adalah MAC address-nya. Dan selanjutnya akan mengecek default gateway IP address-nya. Itu menggunakan perintah pada step yang kedua. Kita akan coba cek apakah sesuai. Nah, ini adalah DNS servernya, ada 8.8.44 dan ada 209.165.200.235. Nah, jadi ini sudah sesuai, DNS server IP address-nya sudah ada, dan selanjutnya pada part 2 menggunakan Wireshark to capture DNS query dan respond. Nah, pada part 2 ini langsung saja pada step pertama akan membuka Wireshark-nya menggunakan perintah sudo wireshark seperti ini, dan jangan lupa untuk memasukkan password. Dan otomatis akan terbuka. Tekan OK, dan jika di scroll ke bawah ini ada beberapa interface list sesuai yang ada di modul, maka di sini kita akan buka np0s3 untuk menggunakan capture ini pada interface list ini, dan tekan start, maka otomatis dia akan capture dari np0s3 ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, ini proses yang ada yang sudah tercapture. Ini ada dua panel. Ini adalah panel untuk melihat beberapa informasi query respond dari beberapa sumber dan destination, serta ada juga protokol dan lensnya itu berapapun ini ditampilkan di sini semua, dan ada beberapa informasi penting mengenai frame, Ethernet, dan UDP pun juga ada di sini, serta IPv4 yang digunakan juga ada di sini. Nah, kita lanjut pada bagian step yang keempat. Open web browser dan ketik google.com. Nah, di sini buka web dan ketik google.com. Ini ada typo. Nah, jika sudah seperti ini, kita balik ke bagian Wireshark-nya. Nah, selanjutnya di sini klik stop pada Wireshark ini ketika kita sudah membuka Google Homepage. Kita klik stop. Nah, jadi dia akan berhenti, dan selanjutnya pada part 3 akan analyze capture DNS atau UDP paket. Nah, pada part 3 ini kita masuk di bagian tugas yang pertama untuk memfilter. Jadi kita filter dengan kata DNS agar menampilkan hanya beberapa DNS protokol DNS saja, dan mungkin kita gunakan yang informasi atau beberapa source terakhir. Dan selanjutnya di bagian step yang kedua, kita bisa melihat top section ini pada main window. Ada lokasi paket, standard query, google.com. Oke, nah di sini ada beberapa query di info. Nah, ini standard query-nya adalah google.com. Dan pada frame ini adalah 1887 dengan 75 byte. Ini adalah sebagai data untuk dikirim. Jadi adalah jumlah byte yang diperlukan untuk mengirim permintaan DNS ke server. Nah,
Jadi seperti yang dikatakan di step pertama ini, jadi menyesuaikan dengan yang ada pada frame yang dimunculkan di Wireshark ini pada Capture NP0 S3 ini mengatakannya bahwa pada baris pertama ini kalau di sini kan dia frame 1887 memiliki 75 byte, yang artinya ini jumlah byte yang diperlukan untuk mengirim permintaan DNS ke server yang meminta alamat IP yaitu google.com. Kalau misalnya katanya di sini kalau menggunakan alamat web yang berbeda pasti jumlah byte-nya itu mungkin berbeda. Dan lanjut pada step yang kedua. Step yang kedua ini pada baris Ethernet yang kedua itu ada menampilkan MAC address sumber dan tujuan. Jadi ada source dan destination-nya. Nah, untuk source MAC address ini berasal dari virtual machine yang saya gunakan di komputer untuk membuat query DNS, atau tujuannya itu ke default gateway. Nah, jadi destination MAC address itu berasal dari default gateway karena ini adalah perhentian terakhir sebelum query keluar dari jaringan lokal. Oke, lanjut pada step ketiga. Ini ada sumber dari IP address dan destination IP address. Nah, kalau di komputer saya itu untuk virtual machine untuk IP address-nya adalah 192.168.117 sesuai dengan yang ada di terminal juga. Seperti ini untuk IP address-nya. Dan MAC address-nya juga ini tentu saja angka yang seperti ini. Dan untuk default gateway-nya itu bisa dilihat di dalam terminal ini juga dia menggunakan yang 8844 dari Google, dan MAC address ini juga sesuai yang ada pada Wireshark ini yang 3160 sudah sesuai. Oke, pada step yang keempat, jadi kalau misalnya di sini ada yang namanya UDP atau User Datagram Protocol. Nah, di dalam User Datagram Protocol ini ada source port dan destination portnya. Untuk source portnya itu adalah 57010 dan destination portnya itu adalah 53. Untuk panjangnya itu adalah 41. Dan masing-masing field ini, field header yang ada pada UDP ini itu hanya memiliki 16 byte. Oke, kita lanjut di step 5. Pada step 5 ini pada tanda yang di samping User Datagram Protocol, nah ini kita sudah melihat detailnya. Jadi bisa dilihat ada 4 bidang. Ada source port, destination port, ada lanes, ada checksum. Jadi nomor port sumber ini atau source port ini itu adalah 57010. Port sumber ini atau source port ini dibuat secara acak oleh virtual machine menggunakan nomor port yang tidak dicadangkan. Sedangkan untuk destination port ini adalah 53. Jadi port dari destination ini disediakan untuk digunakan dengan DNS. Jadi server DNS itu mendengarkan atau listen pada port 53 untuk permintaan DNS dari klien. Dan kita lanjut pada bagian ini, ada contoh di UDP 40 byte itu dibagi 8 byte untuk digunakan sebagai header, 32 byte lainnya digunakan oleh data permintaan DNS. Kita lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa checksum itu digunakan untuk menentukan integritas header UDP setelah melewati internet. Dan header UDP itu memiliki overheat yang rendah karena UDP tidak memiliki field yang terkait dengan handshake 3 arah di TCP. Jadi setiap masalah itu keandalan transfer data yang terjadi harus ditangani oleh lapisan aplikasi. Nah, di sini
kita akan isi result sesuai yang diminta untuk frame size-nya. Oke, jadi frame size-nya itu adalah 1887. Kita coba isi dulu. 1887. Dan source MAC address-nya itu kita bisa lihat di sini. Itu adalah, saya coba salin saja, atau mungkin kita bisa ambil di bagian config karena ini sama ya, karena ini sama 569D. Dan untuk destination MAC address-nya itu adalah, kalau tidak salah itu yang ini tadi. Ya betul, 60 C623160. Oke. Dan selanjutnya source IP address-nya adalah 192.168.117. Kita salin saja yang dari config tadi. Copy and paste. Destination IP address-nya adalah, kalau di sini itu 8844 8.4.4. Source portnya 57010. Destination portnya adalah 53. Oke, ini adalah yang direcord di Wireshark-nya. Kita buatkan rata tengah. Nah, oke, jadi kesimpulan seperti ini. Jadi ada pertanyaan di sini, apakah IP address dari source IP address itu sama dengan lokal IP address yang ada di lokal sesuai yang ada pada part 1 di sini ya. Ya, bisa dilihat ini sama. Destination IP address apakah sama dengan default gateway? Ini tidak, karena di destination IP address itu 8844. Oh iya, ini sama ternyata. Iya. Selanjutnya masuk di bagian task 3, ngecek fields di DNS response. Pada step pertama ini ada contoh pada frame 24. Nah, ini kebalikan. Jadi di sini bisa dilihat di bagian, nah di bagian selanjutnya ini yang di bawah ini, untuk source-nya ini dan destination ini diputar atau dibalikan. Dan untuk di deskripsi info ini dikatakan bahwa standar query response apply Google. Nah, jadi ini permintaannya ini didengarkan. Nah, jadi pada port number 5702 itu maksud saya yang di bagian deskripsi di bawah ini itu dibalikan. Jadi kalau misalnya dilihat lebih rinci, untuk yang sebelumnya itu untuk IPv4 nya itu adalah 192.168.117.
Sedangkan kalau yang di bawah ini itu sudah menjadi default gateway-nya. Nah, dan di sini untuk UDP-nya pun itu berperan terbalik dari sebelumnya. Nah, jadi intinya di sini pada step 2 pada Ethernet ini device apa dan yang ada pada source MAC address dan destination MAC address. Jadi source MAC address itu adalah default gateway-nya dan destination MAC address itu adalah dari virtual machine. Ini bisa dilihat di bagian detail ini. Dan selanjutnya di step 3 apa destination IP address dan source IP address. Jadi untuk destination IP address itu 192.168.117 dan source IP address-nya itu adalah default gateway atau DNS-nya. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi yang terjadi itu virtual machine dan server DNS itu telah membalikan peran mereka dalam paket query dan respons DNS. Kurang lebih seperti itu. Dan pada step yang keempat ini ada penjelasan. Jadi port number 57502 atau di sini 57010 dikatakan bahwa port number ini dilakukan oleh virtual machine ke server DNS yaitu 53 sekarang yang sudah dibalikan perannya. Yang tadi port number tersebut menjadi source atau sumber, sekarang berada di destination. Sedangkan untuk port number yang 53 ini merupakan sumber atau source port numbernya. Jadi server DNS itu mendengarkan permintaan. Dia akan mendengarkan permintaan DNS pada port 53 ini dan kemudian mengirimkan respon DNS dengan nomor port tersebut kembali ke pembuat permintaan DNS. Jadi bisa dilihat di bagian frame ini itu dibalikan beberapa data, itu lebih banyak daripada yang sebelumnya, itu 171 bytes. Yang sebelumnya itu adalah 75 byte. Ketika dibalikan itu lebih banyak atau merespon sesuai apa yang diminta klien. Dan untuk lihat lebih rinci itu bisa dilihat di bagian user datagram protokol. Atau mungkin di domain name system. Di sini ada answer. Nah, dan pada reflection ada pertanyaan, apa benefit atau manfaat menggunakan UDP dan bukan TCP sebagai transport protokol untuk DNS? Jadi UDP itu sebagai protokol transport yang menyediakan pembentukan sesi yang cepat, respon yang cepat, overheat yang minimal, tidak terlalu overheat, tidak perlu melakukan percobaan ulang dan pemasangan ulang segmen, dan pengenalan paket yang diterima langsung. Oke, itu untuk lab using Wireshark to examine UDP DNS capture sudah selesai untuk setiap step-step yang ada dan beberapa part yang ada. Dan kita akan lanjut di lab berikutnya, yaitu lab using di sini akan menggunakan Wireshark Enis untuk mengecek TCP dan UDP captures. Yang sebelumnya itu adalah UDP DNS capture, sekarang akan mengecek TCP dan UDP capture. Oke, baik, jadi kita akan lanjut di lab berikutnya, yaitu menggunakan Wireshark ini untuk mencari tahu atau pada TCP dan UDP captures. Kita masuk pada bagian objektif. Di sini ada dua part. Part pertama itu akan identifikasi TCP header fields dan
yang digunakan pada FTP Session Capture, dan yang kedua itu identifikasi UDP header pada TFTP Session Capture. Pada bagian background skenario, ini dikatakan ada dua protokol dalam lapisan transport TCP/IP, itu adalah merupakan TCP atau didefinisikan dalam RVC 761, dan UDP itu didefinisikan dalam RVC 768. Kedua protokol tersebut mendukung komunikasi protokol lapisan atas. Sebagai contoh, TCP digunakan untuk menyediakan dukungan lapisan transport untuk protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan FTP. Antara lain, di sini ada UDP yang menyediakan dukungan lapisan transport untuk domain name system atau DNS dan TFTP. Jadi pada bagian satu ini, pada lab ini akan menggunakan alat sumber terbuka seperti Wireshark ini untuk menangkap atau capture dan menganalisis bidang header protokol TCP untuk transfer berkas FTP antara komputer host dan server FTP. Dan kita lanjut saja pada part yang pertama, yaitu identify TCP header fields and operations using a Wireshark FTP Session Capture. Jadi pada part 1 ini masuk pada task pertama. Langsung saja jalankan perintah ini untuk membuka Windows baru. Kita buka open tab baru di sini dan jalankan perintah berikut, dan masukkan passwordnya adalah CyberOps. Enter. Maka akan dibuka Wireshark-nya. Dan selanjutnya pada bagian ini step 3. Pada step 3 ini dijelaskan bahwa pada terminal ini untuk mengakses fitur FTP eksternal, masukkan FTP CDC gov pada prompt, masuk ke situs FTP untuk pusat pengendalian dan pencegahan dengan penggunaan anonim dan tanpa kata sandi. Salin. Selanjutnya, sebelum itu di step 2, di sini kita akan capture untuk interface npol S3. Bisa di scroll di bawah ini dan klik start. Ketika sudah muncul panel-panel yang ada di sini, maka kita akan lanjut pada terminal. Di dalam tab baru atau di terminal yang lain, kita buat terminal baru, paste. Kita coba lihat capturingnya apakah sudah terbuka. Ini sudah terbuka, dan langsung saja jalankan perintah berikut, maka dia akan terkonek. Dan selanjutnya download the readme file pada task 2. Tapi di sini ada mungkin untuk name itu disuruh isi anonymous. Enter. Valid hostname is expect. Password. Mungkin akan diminta password dan no password, mungkin tekan enter. Oke, dan ini sudah masuk di dalam FTP. Selanjutnya download readme file. Kita akan buat readme file ini di dalam komen dengan perintah ls untuk list beberapa TCP yang ada. Kurang lebih tampilan seperti ini.
Dan selanjutnya pada bagian berikut ini ada catatan pada task 2 step 1. Dikatakan untuk mencari dan unduh file ini ada catatan bahwa kita bisa menerima pesan berikut. Potential service not available, remote server has closed connection, FTP no control connection for comment. Jika ini terjadi, maka server FTP saat ini sedang down, namun dapat dilanjutkan pada bisa dilakukan kembali lagi. Oke, jadi karena ini aman, jadi kita akan lanjut di step 2 menggunakan perintah get readme. Menggunakan perintah get readme untuk oke, kita lanjut. Pada step 2 ini akan masukkan perintah get readme untuk mengunduh file. Selanjutnya, kalau misalnya pengunduhan sudah selesai, masukkan perintah quit untuk keluar. Oke. Kita coba. Ini. Kemungkinan kalau transfer complete, apakah kita harus menunggu? Mungkin ini prosesnya akan ditunggu sebentar sampai prosesnya selesai seperti yang ada di gambar ini. Oke, ini sama persis dengan yang ada di note ini. Maka jika seperti ini kita bisa lakukan kembali nanti. Kita lanjut saja pada step yang kedua, get readme. Not connected. Karena FTP belum terkonek dan mungkin FTP-nya lagi down. Dan jika seperti ini, mungkin kita lanjut saja sampai di beberapa step ke depan. Kita mungkin coba lanjut ke task yang keempat. Nah, di bagian task 4 ini dikatakan bahwa WordShark ini menangkap banyak paket selama sesi FTP ke FTP CDC Go. Untuk membatasi jumlah data yang akan dianalisis, terapkan filter TCP dan IP. Addressnya adalah 198.246.117.106 dan klik apply. Dan catatannya itu pada alamat IP ini, itu adalah alamat untuk FTP CDC pada slab yang dibuat. Alamat IP ini mungkin berbeda untuk Anda. Jika demikian, cari paket. Oke. Kita lanjut saja ke bagian berikutnya. Nah, di sini task 5 ini ada analyze TCP fields. Pada bagian task 5 ini, setelah filter TCP diterapkan, 3 paket pertama bagian atas menampilkan urutan SYN, ECK, dan ECK yang merupakan beberapa arah mengarah ke TCP. Dan TCP ini secara rutin digunakan selama sesi untuk mengontrol pengiriman datagram, memverifikasi kedatangan datagram, dan mengelola ukuran jendela. Untuk setiap pertukaran data antara klien FTP dan server FTP, sebuah sesi TCP baru dimulai. Pada akhir transfer data, sesi TCP ditutup. Setelah sesi FTP selesai, TCP akan melakukan pematian dan penghentian secara teratur. Dan selanjutnya di bagian WordShark ini, informasi TCP ini tersedia beberapa panel, tersedia lengkap, dan disorot datagram TCP pertama dari komputer host dan diperluas bagian datagram TCP seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Mungkin kita akan sesuaikan dengan yang ada di gambar. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan ada penjelasan di sini
dikatakan bahwa gambar di atas ini adalah diagram datagram TCP. Jadi penjelasan itu yang pertama nomor port sumber. Untuk TCP itu adalah milik host sesi TCP yang membuka sambungan nilai ini. Biasanya merupakan nilai acak di atas 1023. Terus untuk nomor port tujuan TCP ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol lapisan atas atau aplikasi pada situs jarak jauh. Nilai-nilai dalam rentang 0 sampai 1023 mewakili port yang dikenal dan terkait dengan layanan dan aplikasi populer seperti yang dijelaskan seperti Telnet, FTP, dan HTTP. Kombinasi alamat IP ini kombinasi IP address sumber atau source IP address itu akan dilakukan secara unik seperti ada juga port number, alamat IP destination, dan port yang lainnya untuk mengidentifikasi catatan sesi ke pengiriman dan penerima. Oke, di sini juga ada catatan. Pada catatan ini dikatakan bahwa pada tangkapan atau capture over circuit ini port tujuan itu adalah 21 yaitu FTP. Server FTP akan mendengarkan pada port 21 untuk koneksi klien FTP. Dan selanjutnya ada juga di bagian penjelasan di sequence number, berarti nomor urutan itu menentukan nomor oktet terakhir dalam segmen, dan nomor pengakuan atau the unacknowledgement number itu akan menentukan oktet berikutnya yang diharapkan oleh penerima. Bit kode memiliki arti khusus dalam manajemen sesi dan perlakuan terhadap segmen. Jadi ini ada nilai-nilainya. Ada ini pengakuan penerimaan segmen. Since itu sebagai sinkronisasi hanya ditetapkan ketika sesi TCP baru dinegosiasikan selama three-way handshake. Dan ketiga itu ada fin, itu artinya finish, selesai permintaan untuk menutup sesi TCP. Dan selanjutnya ada window size. Window size ini adalah nilai dari sliding window. Ini menentukan berapa banyak oktet yang dapat dikirim setelah belum menunggu pengakuan. Selanjutnya ada the urgent pointer. Ini penunjuk urgentnya hanya digunakan dengan bendera urgent (URG) ketika pengirim perlu mengirim data yang mendesak ke penerima. Dan yang terakhir itu ada options. Option ini hanya memiliki satu pilihan dan didefinisikan sebagai ukuran segmen TCP maksimum sebagai nilai opsional. Kurang lebih seperti ini untuk tabelnya. Untuk source IP address, destination IP address, source port number, destination port number, sequence number, ada juga acknowledgement number, header length, window size. Dan berikutnya yang tadi itu mungkin mengenai beberapa tentang TCP datagram. Dan selanjutnya ini pada yang kedua, kita akan memfilter CDC FTP pada value, SYN, dan ACK bits. Dan nilainya kurang lebih seperti ini untuk source portnya 21, destination portnya 49411, sequence numbernya 0 atau relative sequence number, acknowledgementnya itu 1 atau relatif, header length-nya 32 bytes. Dan beberapa penjelasan detail berikut seperti yang digambar. Oke. Dan selanjutnya kita masuk pada penjelasan berikutnya untuk final stage. Pada final stage ini pada tahap akhir negosiasi itu untuk membangun komunikasi, virtual machine itu mengirimkan pesan pengakuan atau acknowledgement message ke server. Jadi kita akan melihat pada bagian bit yang disetel ke 1 dan nomor urutan itu bertambah menjadi 1. Yang bagian sequence number dan acknowledgement 1
Nah, sequence number yang tadinya 0 sekarang sudah bertambah dengan 1. Oke, pertanyaannya how many other TCP datagrams contain ASCII bit? Jadi ada pertanyaan di sini. Berapa banyak datagram TCP lain yang mengandung bit SYN? Jadi ada satu, paket pertama yang dikirim oleh host pada awal sesi TCP. Dan selanjutnya ada juga penjelasan. Setelah pertanyaan itu ada penjelasan. Setelah sesi TCP dibuat, lalu lintas FTP atau FTP traffic dapat terjadi antara komputer dan server FTP. Jadi klien dan server FTP itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Tanpa menyadari bahwa TCP itu memiliki kontrol dan manajemen atas sesi tersebut. Saat server FTP mengirimkan respon, seperti yang hasil tadi ada 220 ke klien FTP, sesi TCP pada klien itu akan mengirimkan acknowledgement ke sesi TCP pada server. Dan urutannya itu dapat dilihat di bawah ini, itu ada 220 respon untuk dari FTP ke FTP server ke FTP client. Dan selanjutnya ada pertanyaan, ada penjelasan lagi. Jadi setelah sesi FTP selesai, klien FTP akan mengirimkan perintah untuk berhenti, stop. Jadi server FTP itu akan untuk berhenti dengan respon 221 goodbye. Nah, jadi pada saat ini sesi TCP server FTP mengirimkan datagram TCP ke klien FTP dan dia akan menghentikan sesi TCP. Dan sesi TCP tersebut kemudian mengirimkan TCP ketika pencetus penghentian TCP atau server FTP menerima penghentian duplikat, sebuah datagram itu dikirim untuk mengakui untuk menerima penghentian tersebut dan sesi TCP ditutup. Urutan yang dapat dilihat di diagram di bawah ini. Jadi bisa dilihat ini yang pertama untuk FTP client yang sebelah kiri dan FTP server sebelah kanan. Ada timbal balik FTP client quit, FTP server FTP client ke FTP server itu quit, FTP server ke FTP client itu goodbye. FTP server ke FTP client itu ada TCP dan juga sama dan beberapa hal lainnya. Dan selanjutnya pada proses berikut dengan menerapkan filter FTP, seluruh urutan lalu FTP traffic ini dapat diperiksa di Wireshark. Jadi kita bisa melihat nama pengguna, username anonymous itu digunakan untuk mengambil file readme. Dan terapkan filter TCP di website ini untuk memeriksa penghentian sesi TCP. 4 paket ditransmisikan untuk mengakhiri sesi TCP karena sumbangan TCP adalah duplex penuh. Setiap arah harus diakhiri secara independen dan kita harus periksa sumber dan tujuan, source dan destination address. Contohnya pada bagian ini itu server FTP itu tidak memiliki data lagi untuk dikirim dalam stream. Server itu mengirimkan segmen dengan bendera FIN yang disetel pada frame 149 dan komputer mengirimkan ACK untuk menyatakan penerimaan FIN untuk mengakhiri sesi dari server ke klien pada frame 150. Pada frame 151, PC mengirimkan FIN ke server FTP untuk mengakhiri sesi TCP dan server FTP merespon dengan ACK untuk mengakui FIN dari komputer pada frame 152. Sekarang sesi TCP diakhiri antara server FTP dan komputer. Oke, ini tampilan seperti ini. Dan kita lanjut pada part 2 itu untuk mengidentifikasi UDP header fields menggunakan Wireshark untuk TFTP session capture. Ini kita akan menggunakan Mininet dan TFTPD service. Start Mininet, enter CyberOps sebagai password, kemudian ketika kita akan jalankan perintah ini. Kita coba salin dan langsung implementasi. Tadi sempat error ya.
kita coba langsung, mungkin kita bisa buat di dalam tab lain. Kita paste, enter. Passwordnya itu adalah CyberOps, dan ini kita sudah masuk di dalam mininet. Dan tahap berikutnya di sini step 2, start H1 dan H2 pada mininet. Jadi menggunakan command extreme. Kita paste, enter. Wah. Oke, ini untuk node H1 dan node H2. Dan selanjutnya pada H1 terminal window kita akan mulai dengan perintah ini. Kita coba masukkan di dalam node H1. Coba kopas, bisa. Nah, tidak bisa dikopas langsung, berarti akan diketik manual. Home analyst lab.support files scripts start tft pd sh, enter. Dan selanjutnya pada teks yang kedua kita akan membuat file untuk TFTP transfer. Jadi kita akan membuat text file pada H1 terminal dengan menggunakan perintah tersebut. Jadi perintahnya adalah echo this file contains my TFTP data. TFTP my TFTP data, TFTP data, enter. No such file or directory. Oke, ini karena memang tidak ada file atau mungkin direktorinya itu tidak ada seperti ini. Verify. Kita coba tes. Cek lagi di bagian directory. Coba kita cek lagi di bagian directory. Kalaupun mungkin tidak ada, kita coba tes lanjut di step yang kedua, verifikasi file yang sudah dibuat. Echo this file contains my TFTP data server. Dan selanjutnya mungkin kita lanjut dulu. Biasa
CRC. Oke, sorry, ini ada typo, harusnya ini jadi. Oke, ini jadi. Dan lanjut untuk memverifikasi menggunakan perintah cat. This file contains my TFTP data. Oke, dan ini sudah berhasil. Lanjut ke step ketiga. Kita masuk ke step ketiga. Nah, step ketiga itu karena tindakan keamanan untuk server TFTP khusus, nama berkas ini harus sudah ada. Jadi pada H2 buat berkas bernama myTFTP data. Jadi lakukan lagi. Jadi pada 2 ini kita buat lagi namanya jadi touch myTFTP data. Coba buat di sini. Touch TFTP data. Oke. Dan salah mungkin. Touch myTFTP data. Oke, ada kesalahan penulisan touch TFTP data. Nah, ini. Dan selanjutnya capture TFTP session di Wireshark. Oke, lanjut pada step pertama. Start H1. Jadi pada H1 ini kita akan buka Wireshark-nya di sini. Wireshark GTK. Jadi dan bentar. Oke, ini dibuka. Dan mungkin prosesnya sama di sini. Pada bagian ini step 2 itu edit menu, pilih preference dan klik protokol dan pilih UDP. Oke. Nah, jadi kita coba ke edit menu. Edit menu di mana? Edit menu. Cari preference. Terus statistik, analyze, capture, option, view, previous configuration, preference, dan di sini dipilih bagian protokol dan centang pada validate bagian protokol. Select UDP, cari UDP. Nah, UDP dan centang validate di UDP checksum if possible. Klik apply dan oke. Nah, jika sudah, pada step 3 kita mulai pada interface ETH0 dan selanjutnya step 4 start TFTP session pada H2 untuk server dari H1 untuk mengambil file myTFTP data. Oke. Nah, kita langsung coba tes.
Oke, di sini pergi ke bagian node 2 dan ketik TFTP 10 0 0 11 C get my TFTP data. Oke, cek lagi apakah sudah sesuai dan oke. Kita coba klik enter. Nah, di sini otomatis sudah ada beberapa yang jalan. Baru berikut pada step 5 stop di WhatsApp capture dan set filter ke TFTP dan klik apply. Oke, stop. Set ini ke TFTP dan apply. Nah, ini adalah 3 bagian dari TFTP. Gunakan 3 dari TFTP paket dan lanjut. Nah, ini ada penjelasan. Oke. Di bagian penjelasan ini, bagian detail untuk step 5. Jadi informasi UDP itu yang mendetail ini tersedia di panel detail pada paket WireShark ini. Serut datagram UDP pertama dari komputer host dan itu akan dipindahkan ke panel rincian paket. Jadi mungkin untuk menyelesaikan panel rincian paket ini dapat diperluas UDP-nya dengan mengklik kotak perluasan protokol, dan datagram UDP yang diperluas akan terlihat mirip dengan diagram yang ada di bawah ini. Selanjutnya, gambar di bawah ini adalah diagram datagram UDP. Informasi dari itu lebih sedikit dibandingkan dengan datagram TCP. Serupa dengan TCP, setiap datagram UDP itu diidentifikasi oleh port sumber UDP dan port tujuan UDP. Dan selanjutnya dengan ini akan diisi. Nah, dengan menggunakan tangkapan WireShark ini dari datagram UDP pertama, jadi kita akan isi informasi tentang header UDP, nilai checksum itu juga adalah nilai heksadesimal, basisnya itu 16 yang dilambangkan dengan kode 0x sebelumnya. Kita coba isi untuk bagian ini. Lihat di bagian TFTP dan cari source IP address-nya sebagai berikut adalah 10.0012. User datagram untuk destination dari IP address-nya itu adalah 10.0011. Untuk UDP-nya itu source port-nya adalah 56267 dan destination port-nya itu adalah 69. Dan selanjutnya ada UDP message, length, dan checksum. Itu bisa dilihat mungkin di bagian UDP. Nah, ini untuk length dan checksum-nya. Nah, kemungkinan seperti ini. Dan checksum-nya statusnya itu good. Oke, kita lanjut di bagian berikut. Ada pertanyaan di bawah ini. Jadi bagaimana UDP itu memverifikasi integritas di datagram? Jadi checksum itu dikirim dalam datagram UDP dan nilai checksum itu akan dihitung setelah diterima. Jika checksum yang dihitung itu sama dengan checksum yang dikirim, maka datagram UDP diasumsikan telah lengkap. Oke, terus di sini kita akan coba ke first frame dari TFTP di server dan kita akan isi beberapa informasi yang ada pada UDP header. Nah, jadi untuk source IP address pada UDP itu kita bisa lihat di sini pada bagian
TFTP di server. Nah, di tiga hal ini bisa dapat dilihat seperti ini. Dan kita lanjut di bagian task 4, clean up. Di terminal mininet ini tekan quit untuk keluar, dan untuk clean up itu menggunakan perintah sudo mn garis C untuk melakukan proses clean up. Dan ada reflection untuk yang terakhir. Jadi di lab ini itu memberikan kesempatan untuk menganalisis operasi protokol TCP dan UDP dari sisi FTP dan VFTP. Jadi bagaimana TCP itu mengelola komunikasi secara berbeda dari UDP. Jadi TCP itu mengelola komunikasi yang jauh itu berbeda dengan UDP karena keandalan dan pengiriman yang terjamin membutuhkan kontrol tambahan atau atas saluran komunikasi. UDP itu memiliki lebih sedikit overheat dan protokol lapisan atas harus menyediakan beberapa jenis pengendalian pengakuan, namun kedua protokol ini mengangkut data antara klien dan server menggunakan protokol lapisan aplikasi dan sesuai dengan protokol lapisan atas yang didukungnya. Demikian untuk lab tersebut. Jadi kita akan lanjut di lab berikut, mengecek HTTPS dan HTTP. Oke, baik, jadi kita akan lanjut di bagian lab yang terakhir di tugas 4 modul ini. Jadi di lab terakhir itu adalah menggunakan Wireshark ini untuk memeriksa HTTP dan HTTPS. Dan pada lab ini itu ada dua part. Part pertama itu kita akan capture dan melihat HTTP traffic, dan yang kedua itu kita akan capture dan melihat HTTPS traffic. Nah, pada bagian background dan skenario bisa dilihat untuk penjelasannya di sini. Nah, di bagian ini itu dijelaskan bahwa Hypertext Transfer Protocol ini atau HTTP ini adalah protokol lapisan aplikasi yang menyajikan data melalui browser web. Dengan HTTP ini tidak ada perlindungan untuk data yang dipertukarkan antara dua perangkat. Dengan HTTPS ini, enkripsi digunakan melalui algoritma matematika, dan ini menyembunyikan arti sebenarnya dari data yang dipertukarkan. Jadi hal ini tuh dilakukan melalui penggunaan sertifikat yang dapat dilihat nanti di lab ini. Terlepas dari HTTP atau HTTPS, di sini kita akan bertukar data dengan situs web yang dapat dipercayai. Dan kita lanjut saja pada part 1. Nah, pada part 1 ini kita akan menggunakan TCP dump untuk menangkap konten traffic HTTP. Jadi di sini kita akan menggunakan opsi perintah untuk menyimpan traffic ke dalam berkas paket capture atau PCA. Catatan ini kemudian dapat dianalisis menggunakan berbagai aplikasi yang membaca file PCCAP ini, termasuk Wireshark. Nah, pada step 2 kita akan buka terminal dan start TCP dump dengan perintah ifconfig. Nah, di bagian ini kita akan buka terminal, kita buka tab baru dan ketik ifconfig, dan selanjutnya di sini kita akan list interface IP address yang ditampilkan di ifconfig. Nah, jadi untuk tampilannya itu pada InP0S3 ini IP address-nya adalah 192.168.1.17. Jadi itu saya salin terlebih dahulu. Oke, kita coba lagi, copy dan paste. Nah, jadi ini untuk IP address-nya. Dan selanjutnya di bagian C itu dikatakan bahwa perintah ini itu memulai TCP dump dan merekam trafficnya ini
Dengan di sini kita akan menggunakan perintah tcpdump ini. Langsung saja kita coba untuk memasukkan perintah tersebut ke dalam terminal. Ini masukkan pas CyberOps, enter, tcpdump illegal token. Oke. Dan mungkin kita coba lagi, ini seharusnya this command start tcpdump and record server traffic on the DPF interface. Coba cek lagi di sini. tcpdump illegal token. Coba kita lanjut saja pada step berikut. Dan ada juga penjelasan di sini di bagian, jadi di opsi perintah. Jadi di perintah ini tuh memulai tcpdump dan merekam traffic jaringan pada antarmuka NPS interface ini. Dan lanjut pada bagian penjelasan berikut, dikatakan bahwa opsi perintah komen ini memungkinkan Anda untuk menentukan antarmuka. Jadi tidak ditentukan tcpdump akan menangkap semua traffic pada semua antarmuka. Terus yang kedua itu opsi perintah tersebut menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Untuk opsi perintah yang terakhir ini digunakan untuk menulis hasil perintah tcpdump ke sebuah file. Selanjutnya kita akan buka browser melalui bar di Linux Workstation menggunakan link ini. Buka browser. Sudah dulu. Kita coba masukkan link yang sudah disalin, enter. Firefox is running business morning. Waduh. Kita tunggu saja prosesnya terlebih dahulu. Selanjutnya mungkin kita cek di bagian penjelasan lain. Di sini website tersebut menggunakan HTTP, jadi traffic tidak terenkripsi. Ini agak lalot. Ternyata jaringan, network connection, server not found. Agak lalot. Dan pada bagian selanjutnya di step 3 ini dia akan melihat HTTP capture. Jadi dikatakan bahwa tcpdump ini yang dieksekusi pada langkah sebelumnya mencetak output ke sebuah berkas bernama http dump. Jadi file ini terletak pada direktori home untuk penggunaan analis. Jadi dia ada di dalam analis di bagian berikut. Dan ini menggunakan WordShark untuk melihat HTTP message dan post message yang ada yang sudah dibuat. Dan bisa dilihat di bagian lower window, katanya di sini ada URL yang ditampilkan dan juga ada pertanyaan di sini apa yang ditampilkan, jadi UID admin dan kata sandi admin. Jadi dikarenakan itu tidak dienkripsi, maka kata sandi atau username yang dimasukkan itu akan ditampilkan di sini. Di part 2 itu akan melakukan capture dan akan melihat HTTPS traffic
pada step yang pertama di sini menggunakan TCP DAM, menggunakan terminal juga. Caranya sama dengan cara yang sebelumnya pada HTTP. Dan pada berikut ini akan buka website Netacad. Nah, jadi situs ini itu menggunakan HTTPS. Jadi ada terenkripsi. Bisa dilihat di bagian URL itu ada semacam icon gembok atau kunci. Dan untuk melihatnya itu ada seperti yang di HTTP, dia disimpan di dalam direktori analyze, dan bisa dicek juga menggunakan Wireshark itu untuk melihat message dan apa yang diterima oleh HTTPS. Nah, jadi di HTTP ini juga ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kita coba cek dulu. Sepertinya ada masalah di bagian jaringan, jadi kita lanjut saja di bagian ini. Jadi dia pertanyaan yang ditampilkan ini di bagian D itu dikatakan apa yang sudah menggantikan bagian HTTP yang ada dalam file tangkapan sebelumnya. Jadi setelah bagian TCP itu sekarang ada bagian Secure Socket Layer atau SSL, dan itu bukan dari HTTP. Dan selanjutnya ini adalah Secure Socket Layer section. Jadi ini menampilkan informasi data dari HTTP. Dan pertanyaan juga selanjutnya di bagian F, apakah data aplikasi dalam format plain text atau format yang dapat dibaca? Jadi formatnya itu adalah muatan data dienkripsi menggunakan TLS v1.2 dan tidak dapat dilihat. Nah, terus ada sebuah reflection di sini ditanyakan apa saja keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP. Jadi keuntungannya itu ketika menggunakan HTTPS, muatan data itu dari sebuah pesan dienkripsi dan hanya dapat dilihat oleh perangkat yang menjadi bagian dari percakapan yang dienkripsi. Dan yang kedua itu, apakah semua situs website yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Sebetulnya tidak, karena situs web yang berbahaya ternyata dapat memanfaatkan HTTPS yang simbolnya itu secure atau ada kuncinya agar terlihat sah, padahal belum tentu juga itu terlihat aman, karena bisa jadi mereka bisa mengambil data dan login dari pengguna. Jadi belum tentu aman juga kalau menggunakan HTTPS. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan HTTP dan HTTPS dari Wireshark ini. Jadi kita bisa cek respon yang ada, message yang ada, dan beberapa bagian, dan menentukan apakah aman atau tidak aman. Bisa menggunakan Wireshark ini lebih efektif. Sekian untuk lab kali ini, dan maaf mungkin tidak bisa diperlihatkan langsung dikarenakan waktu yang digunakan cukup singkat. Semoga jelas dan dapat diterima. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya.